Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dizkia Widiasari dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini saya akan memberikan edukasi atau pengetahuan kepada bunda-bunda mengenai pentingnya penggunaan atau pelatihan toilet training bagi anak Anda. Sebelumnya bunda-bunda sudah pada tahu belum ya apa itu toilet training? Jadi, toilet training pada anak ini merupakan suatu usaha untuk melatih anak agar mampu mengontrol dalam melakukan buang air kecil atau buang air besar selayaknya orang dewasa. Nah, pada anak usia toddler 1 hingga 3 tahun ini mengalami 3 fase dan salah satunya yaitu fase anal. Fase anal adalah fase di mana seorang anak ini sudah waktunya dilatih untuk buang air atau yang biasa disebut dengan toilet training. Toilet training secara umum dapat dilaksanakan pada setiap anak-anak loh bunda-bunda yang sudah mulai memasuki atau mengalami fase kemandirian pada anak tersebut. Namun, masih banyak sekali orang tua yang membiasakan anaknya untuk mengenakan popok sekali pakai. Nah, hal tersebut itu akan menghambat stimulasi kemandirian pada anak untuk melakukan dan mengontrol buang air kecil atau buang air besar. Maka dari itu penting bagi bunda-bunda mengajarkan anaknya sejak dini mengenai toilet training. Selanjutnya, kapan sih waktu yang tepat untuk menjalani toilet training? Sebetulnya setiap anak ini memiliki perkembangan yang berbeda-beda, sehingga usia tidak bisa dijadikan patokan anak Anda ini siap menjalani toilet training atau tidak. Namun secara umum, anak yang siap menjalani toilet training ini ketika usianya menginjak 1,5 tahun sampai 2 tahun. Nah, anak perempuan ini biasanya memiliki ketertarikan yang lebih tinggi sehingga dapat mempelajari lebih cepat atau memahami lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki. Saya akan menjelaskan atau memberitahu tanda-tanda kesiapan anak Anda menjalani toilet training. Nah, untuk mengetahui kapan pastinya anak Anda siap menjalani toilet training, bunda-bunda bisa melihat dari kesiapan fisik dan emosionalnya. Tanda-tanda anak siap secara fisik ini ketika anak mampu mengontrol keinginan untuk buang air kecil dan buang air besar. Selain itu, kesiapan fisik lainnya bisa berupa anak Anda memunculkan ekspresi yang menjadi tanda anak Anda sedang menahan buang air kecil atau buang air besar. Nah, popok anak Anda masih terasa kering saat bangun tidur atau setelah 2 jam pemakaian. Anak Anda tidak buang air besar di popok saat malam hari, atau anak Anda buang air besar terjadi pada waktu yang sama setiap harinya atau pada waktu yang tidak bisa diprediksi. Nah, yang terakhir, anak Anda mampu melepas dan memakai pakaian serta mampu berkomunikasi tentang pemakaian toilet. Nah, berbeda dengan kesiapan fisik, kesiapan emosional ini membutuhkan waktu yang lama daripada kesiapan fisik. Nah, tanda-tandanya ini bisa berupa menunjukkan tanda tidak nyaman ketika popoknya basah atau kotor dan meminta untuk diganti dengan yang baru. Anak Anda lebih memilih memakai celana dalam ketimbang popok. Anak Anda menunjukkan ketertarikannya ketika orang tuanya ini memakai kamar mandi. Anak Anda memberitahu orang tuanya saat merasa ingin buang air. Anak Anda menghentikan aktivitasnya atau menjauh dari orang lain ketika dirinya sadar bahwa ingin buang air kecil atau buang air besar, meski sedang menggunakan popok. Nah, yang terakhir ini anak Anda bersemangat mengikuti semua proses toilet training. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih cara bunda-bunda melatih anaknya untuk melakukan toilet training? Nah, ketika si kecil sudah terlihat siap untuk menjalani toilet training, bunda-bunda bisa memaparkan terlebih dahulu bagaimana cara penggunaan toilet dengan baik. Nah, langkah-langkahnya seperti
Yang pertama, bunda-bunda bisa mengenalkan kepada anak Anda mengenai toilet, seperti menjelaskan penggunaan toilet, yaitu untuk buang air kecil dan buang air besar. Mengatakan kepada anak Anda jika ke toilet hendaklah melepas popoknya atau celana dalam yang dipakainya terlebih dahulu. Nah, yang kedua, mengajari kosakata. Ajarkan anak Anda kosakata yang erat kaitannya dengan toilet training, seperti ingin pipis, ingin pup, atau ingin pergi ke toilet dan lainnya. Nah, yang ketiga ini memberikan contoh kepada si anak. Bunda-bunda bisa memberikan contoh kepada anak, misalnya seperti memperagakan ketika ingin buang air besar atau buang air kecil, dan ajak anak Anda untuk pergi ke toilet, kemudian peragakan terlebih dahulu dan jelaskan apa yang sedang Anda lakukan. Nah, tahapan selanjutnya, bunda-bunda bisa mengenalkan penggunaan P-spot khusus anak kepada anak Anda. Nah, Anda bisa meletakkan P-spot tersebut di kamar mandi dan ajari anak Anda untuk menggunakannya terlebih dahulu. Nah, yang keempat ini mengajari cara penggunaan toilet training. Untuk mempermudah toilet training, pakaikan anak Anda celana yang mudah dilepas dan dipakai secara mandiri. Nah, selanjutnya ajari anak Anda tata cara penggunaan toilet yang baik, yaitu yang pertama, segera dudukkan anak Anda di atas P-spot atau toilet saat anak Anda memberi isyarat ingin buang air kecil dan buang air besar. Yang kedua, bunda-bunda bisa mendudukkan anak bunda-bunda di atas P-spot atau toilet dengan sengaja, yakni melakukannya secara teratur 1 atau 2 jam sekali. Nah, bunda-bunda juga bisa mendudukkan anak Anda di atas P-spot atau toilet beberapa saat setelah melihatnya banyak minum dan makan, tanpa harus menunggu 1-2 jam sekali dan menanti isyaratnya. Yang ketiga, ini lakukan juga secara rutin sebelum ia pergi tidur dan saat bangun tidur. Apabila 3-5 menit anak Anda tidak membuang kotorannya, maka segera angkat dan dibersihkan. Nah, selanjutnya ini tidak baik membiarkan anak Anda lama-lama berada di atas P-spot atau toilet. Nah, tetaplah berada di sampingnya selama anak Anda berada di atas P-spot dan toilet. Dan selanjutnya ini, bunda-bunda bisa memberikan pujian kepada anak Anda setiap ia berhasil melakukan buang air kecil atau buang air besar di P-spot atau toilet. Jangan sampai menyampaikan kekecewaan bila ia belum berhasil, dan bersabarlah bila anak masih mengotori celananya. Selanjutnya itu jelaskan kepada anak Anda. Kemudian bunda-bunda bisa menjelaskan kepada anak Anda untuk membersihkan tubuhnya setelah buang hajat. Dan yang terakhir, biasakan anak Anda untuk mencuci tangannya setelah buang air kecil atau buang air besar. 5. Jadikan sebagai rutinitas. Nah, kegiatan toilet training ini bisa bunda-bunda lakukan sebagai rutinitas keseharian dengan anak Anda. Misalnya, setelah si kecil bangun tidur atau sebelum si kecil mau tidur. Itu dibiasakan untuk ke kamar mandi atau ke toilet terlebih dahulu agar kedepannya si anak terbiasa akan hal tersebut. Nah, tentunya toilet training adalah langkah yang besar dalam perkembangan anak bunda-bunda. Dengan kesabaran dan konsistensi, si anak ini pasti akan berhasil dalam proses toilet trainingnya. Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap anak ini pasti berbeda ya bunda-bunda. Jadi teruslah mendukung dan memberikan semangat kepada anak Anda. Penjelasan yang saya sampaikan ini juga bisa dilakukan oleh bunda-bunda di rumah loh. Dan semoga informasi yang bermanfaat ini bisa membantu anak Anda dalam proses belajar toilet training. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.